Dominan politik. mana sekarang urusannya ini di Bunda ini? Dominan politik apa nol pengusahanya? Tahu? Kalau politik ini saya hobi, Mas. Hobi? Hobi. Hobi? Hobi. Saya nggak pernah cari uang di politik. Saat saya pertama kali maju, Ya? itu bocah. 27-28 tahun saya udah turun. Yang 2014 itu? 2014 itu, saya turun. Pasang billboard di mana-mana, orang kaget. Karena kenapa? Yang berani pasang billboard perempuan saat itu Bener. cuma 2. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertama terima kasih sudah mau menyempatkan waktu datang ke tempat kami yang sederhana ini. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Ini masalahnya ceritanya ada hunting yang panjang, Pak. Jadi sudah 2014 kan di sini nyaleknya kalau nggak salah kan? Iya, Golkar kan? masih unyu-unyu dulu. 27 tahun. Oh gitu ya? 28 tahun Saat nyalek itu? saat nyalek. Nah, memori kita, saya itu pikirnya 2019. Nah, teman-teman cari datanya, ternyata 2019 itu kan ke 10 tahun DKI lalu. kan? Ternyata kan Iya, 10 Jakarta. tahun yang lalu kan? Iya, 10 tahun lalu. Nah, saya bilang lah ke teman-teman, Heeh. karena kita lagi ada porsi buat politisi wanita, dan memang kita kadang-kadang ini mencari narasumber wanita itu agak sulit. Saya mintalah ke teman-teman, ke Ana dan Hafren, coba cari politisi wanita yang bisa kita diskusi, ngobrol, bebas, kemudian kita bisa menggali lebih jauh. Dapatnya, memang kemarin sudah di hunting nomor 1 itu, Ibu Sucianti Saeb Senang. Gitu. Oke. Ternyata prosesnya singkat, padat, dan Cepat, dijawab cepat sekali kan. Iyalah, kalau bisa diperpendek, ngapain diperpanjang? Sibuk apa sekarang, Bunda? Ya, sibuk konsolidasi, urus pekerjaan, urus keluarga, sama urus diri sendiri. Bergerak di politik, kemudian ada organisasi KONI juga, kalau saya nggak salah dengar ya? KONI, HIPMI. HIPMI Kadin, juga, masih di HIPMI? Masih. Yang ketua itu 2018-2020 ya? 2018-2022. 2022? Iya, hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Kemudian setelah itu, Setelah di itu Jakarta? di Jakarta jadi pengurus OKK di pusat. Oh, di DPP-nya? Ya, tapi saya masih jadi ketua Dewan Pembina untuk HIPMI di sini. Statusnya untuk di HIPMI-nya? Di HIPMI-nya ya. Ini kan ada dua alam ini alam pengusaha ini. Ya, Satu alam politik. dua ini. alam ya. Dua alam amfibi, ini amfibi. Ya. Amfibi. Mengelola ini gimana ini? Jadi pada prinsipnya adalah pengusaha Mhm. harus berdampingan dengan penguasa. Kita bisa lihat semua orang-orang sukses Ya. di Indonesia, semuanya pasti berdampingan dengan penguasa. Kalaupun dia tidak masuk di politik, pasti dia memegang politisi-politisi ini. Kita bisa sebut dulu yang pengusaha tidak mau bersentuhan dengan politik, Yeah. alasannya Sandiaga Uno, Haritanu, Abu Rizal Bakri, mereka pengusaha besar. Tapi pada ujungnya apa? Tetap masuk juga ke politik sekarang. Kenapa? Karena tidak bisa, kita tuh memisahkan diri dari politik. Kalau pengusaha tahap atas ya, karena semua regulasi-regulasi, Kebijakan intinya. kebijakan-kebijakan itu ada di politik, gitu. Banyak orang yang berpikir saya tidak mau menyentuh politik, jangan. Kalaupun tidak masuk di politik, at least kamu harus paham soal politik. Karena kalau enggak, kamu tergilas dengan politik. Jadi kenapa saya mengarahkan semua teman-teman seumuran saya bahwa harus melek politik. Dulu Mas, pada saat saya pertama kali maju, Ya. itu bocah, 27 tahun, perempuan, bukan siapa-siapa. 27 tahun? 27-28 tahun. Ya 27-28 tahun saya udah turun. Yang 2014 itu? 2014 itu, saya turun. Pasang billboard di mana-mana, orang kaget. Karena kenapa? Yang berani pasang billboard perempuan saat itu Benar. cuma 2. Iya. Pertama istri gubernur, kedua istri bupati, Ibu Ratno ada. Ya. 2 orang itu tiba-tiba ada warna kuning, kerudung kuning pasang. Ini siapa? Dulu nggak ada yang berani perempuan. Alhamdulillah setelah dulu yang pasang billboard itu cuma laki-laki Mas. Laki-laki Ya, semua dominan lah baliho, kan. dominan semua. Pandawa ini Politis merajai semua lah Ya. kan? 10 tahun kemudian bisa dilihat di jalan. Semua Ya. perempuan muda berani pasang billboard Keluar, sama kan? baliho sekarang. Dan saya nggak perlu pasang lagi karena tujuan saya cuma itu, membuka mata perempuan. Jadi trigger ini ya? Iya, jangan perempuan itu cuma mikir gimana skincare, gimana jerawat ini nggak berbekas. Urusan domestik lah ini Kita ya? udah bukan di situ. Dengan
dengan berkembangnya teknologi, kita gampang mencari ilmu di gadget kita juga, pengetahuan kita gampang cari. Ayo dong, perempuan berani menunjukkan diri bahwa kalian tuh bisa. Dan kelompok kalian tuh butuh, apalagi sekarang 30%, nah itu dikasih kesempatan untuk perempuan. Ada peluang kan? 30%. Ya. Jadi betapa senangnya saya, begitu pulang Kendari, yang saya lihat perempuan semua balio-balionya, udah kayak foto model semua. Ya, udah kayak gitu kan? Udah kayak majalah, wah cantik-cantik semua sekarang caleg-caleg Sultra. Itu kan? Sama dengan cover majalah di zaman majalah-majalah dulu kan? 10 tahun lalu nggak ada yang berani, cewek-cewek pasangnya itu mereka minder duluan, kedua nggak mau ngeluarin biaya, sayang uangnya, sayang enggak. Itu investasi sosial kok. Dominan politik. Mana sekarang urusan ini di Bunda ini? Dominan politik apa nol pengusahanya? Kalau politik ini saya hobi, Mas. Hobi? Hobi. Hobi. Saya nggak pernah cari uang di politik. Saya benar-benar karena saya tahu di politik orang-orang pintar semua, orang-orang cerdas, dan jalan pintas untuk bisa membantu masyarakat besar itu politik. Kalau pengusaha aja nggak cukup uang saya, Mas, untuk membantu masyarakat sini. Nah, paling di politik ini salah satu cara saya bisa bagaimana bermanfaat buat daerah. At least mungkin sekarang saya belum jadi apa-apa, tapi pengaruh saya terhadap politik Sulawesi Tenggara insya Allah ada lah. Tentu. Ke anak muda perempuan bahwa wah, Suci aja bukan siapa-siapa maju. Akhirnya sekarang kan yang tadinya cuma ibu atau istri, sekarang anak-anaknya pun maju berpolitik. Bahkan kalau sekarang kan ada mantan kontestan Putri Indonesia, iya, nyalek pula terpilih juga kan. Iya. Jadi itu sekarang bukan sesuatu yang ini tabu lah. Mereka sekarang sudah mengambil peran gitu ya. Tapi kan ini politik ini selalu banyak dinamikanya. Kadang kita bisa ada di atas, terus kemudian kalau lihat track record 2 tahapan itu ya, 2014, 2019 kan belum sampai kepada yang diharapkan. Ini kan jadi mentality yang kadang-kadang kita takut lagi untuk ke sana, trauma lah gitu kan, ada trauma gitu kan. Seperti apa Bunda ini? Saya lihat ini 2024 juga masih tetap kencang saja ini kan? Belum, saya nggak kencang. Pada intinya gini sih Mas, saya percaya kenapa dari titik saya berada dari lingkungan kecil yang sangat terbatas di Poleang, tapi sampai sekarang saya bisa ada di nasional untuk Jakarta. Karena pada prinsip saya adalah jalani aja apa yang depan mata kamu. Jangan pernah stuck apalagi mundur. Apa kesempatan yang kamu dapat, ambil aja. Kalaupun misalkan saya berjuang di politik, saya nggak dapat, saya dapat tempat lain Mas Naslim. Saya percaya itu. Saya berbuat di sini, saya berbuat baik sama Mas Naslim. Saya nggak berharap Mas Naslim memberi saya balasan. Saya dapat dari tempat lain. Impact-nya dari tempat yang lain. Iya, itu udah hukum alam menurut saya ya. Di DPR RI, saya jalanin aja Mas. Yang penting usaha. Duduk atau nggak duduk, urusan di atas. Duduk atau tidak duduk, itu bukan urusan kita yang menguasa. Siapa yang menyangka Bahtera duduk DPR RI sekarang? Ya, benar. Setelah 3 kali PAW, Pak. Yes. Jadi, saya percaya itu, jalanin aja, dikasih kepercayaan, jalani. Usahain aja semaksimal mungkin, jangan dipaksain. Sampai habis-habisan saya nggak mau. Ada, saya jalan. Nggak ada, ya udah. Kita cari yang tempat lain lagi, usahain yang tempat lain lagi. Itu aja terus-menerus yang akhirnya Tuhan itu mengangkat kehidupan kita yang jauh lebih baik. Gitu. Ada impact baliknya nih. Ya. Perhelatan 2024, ini tanggal 4 November kan insya Allah DCT-nya udah keluar ini. Nah, tarung di Golkar ini seperti apa persiapan Bunda menghadapi para pejantan tangguh ini? Nggak masalah. Pak Ridwan Bae adalah senior saya. Saya terus berkomunikasi baik sama beliau. Semua caleg-caleg DPR RI, saya berkomunikasi dengan baik. Yang 1 sampai 6, itu semua hubungan baik. Ini politik, Mas. Jangan ada musuh, jangan ada persaingan. Kalau hati kita untuk maju aja udah bersaing, gimana kita ke rakyat nanti? Jadi ini masalah hati. Tetap jaga komunikasi. Malah kita berkomunikasi, karena ini kan kepentingannya kita membesarkan Golkar. Bukan ambisius, saya harus menang dengan mematikan sahabat kita. Itu nggak ridho nanti. Allah memberi kita gitu, dan nggak bagus jalannya. Jadi kalau sama senior saya, Pak Ridwan, Abang jalan di sini, saya jalan di sini. Bagi wilayah ceritanya? Bagi wilayah, karena saya kan Bugis, beliau Muna. Kalau misalkan Pak Ridwan tetap bilang, tapi Adinda, kalau kamu di Muna, ada pemilih muda, nggak apa-apa kamu kesana aja. Jadi kita benar-benar saling mengisi kekosongan-kekosongan. Kompetisinya itu dibuat jadi semedemikian. Oh iya, kita nggak bersaing. Kita gimana cara membesarkan. Karena beliau udah senior. Justru saya mau senior ya, kita belajar lah sama senior. Kenapa dia bisa duduk sampai sekarang? Karena kedewasaan dia dalam berpolitik. Dia juga jatuh bangun dalam politik. Sampai bisa sekarang ya karena dia tough, dia kuat, mentalnya udah besar. Nah itu saya harus belajar di politik. Perempuan kekalahannya selalu apa? Mentalnya yang hancur. Atau salah mengambil langkah. Jadi memang harus mental dulu yang kuat, tahan banting. Itu aja, tahan banting dan bisa melihat permainan politik
naik turunnya seperti apa dan kita harus tetap stabil. Ritme politik ini kan kata orang yang pasti di dalam politik ini ketidakpastiannya. Ya. Jadi mesti ditutup persiapan tuh kan. Ya. Ini kan orang kalau kita lihat asumsi di masyarakat secara umum lah gitu dia. Golkar ini kan ada hegemoni Pak Ridwan baik. Yep. Yang seakan-akan itu menutup kans yang lain lah gitu dia. Sehingga orang melihat, sudahlah kan mereka itu orang-orang yang tidak terpilih gitu dia. Yep. Bagaimana merubah stigma ini di masyarakat? Kalau saya sih, kalau kita mau mendengar stigma semua orang, kita pusing. Dan kita tidak bisa menutup mulut mereka semua. Mending kita tutup kuping aja. Go ahead. Ngapain? Saya tetap jalani aja. Tutup kuping, dan kita jalan. Kuping, go ahead. Ngapain? Kalau kita dengar, kita nggak bisa menutup mulut semua orang, Mas. Pasti, apalagi kita di politik. Inilah yang saya bilang mental, baja. Karena kalau kita mau mendengar mulut orang, saya pun akan drop di awal. Udahlah saya di Jakarta aja lah, hidupku udah tenang. Ngapain sih mau turun di dapil? Ngapain sih mau dikritik, dijatuhin, difitnah, diapain? Di politik kan riskan dengan itu kan. Benar. Apalagi semakin kita tinggi, semakin kita anginnya tambah kencang. Oh iya, tapi itulah tantangannya buat saya. Oke, dengan ada itu saya makin malah kepecut gitu loh. Wah, diremehin, nggak masalah. Toh hidupku juga udah selesai kok. Cuma ini nyari tantangan aja, karena hidup ini kan kalau cuma makan aja monyet juga makan. Yang kita tujuan hidup ini kan gimana kita bermanfaat buat masyarakat. Saya pernah merasakan hidup dengan penuh keterbatasan di daerah saya. Tugas saya sekarang adalah jangan ada lagi anak Sucianti Suhaibsanang yang usia belasan tahun dulu hidup dengan keterbatasan. Cuma bisa baca buku, majalah, tapi tidak bisa bangkit. Sekarang yang saya lakukan adalah setiap saya lihat perempuan muda yang stuck di sini, cuma mikirin, udahlah saya tunggu di lama, nggak, lu go out, keluar. Merantau, kalau memang kamu stuck di Sulawesi Tenggara, keluar, kamu menemukan link yang besar itu ada, memang kenapa kita saya merantau, Mas. Karena kalau tidak itu saya tidak bisa jadi cerdas secara emosional. Cuma cerdas secara intelektual nggak cukup untuk bisa jadi besar. Harus keluar dari lingkungan. Keluar dulu, karena kadang yang toksik itu bukan ini, lingkungan kita yang toksik membatasi kita untuk berkembang. Keluar. Di sana even kalau kamu nggak bisa makan, kamu ke rumah saya. Keluar, kalau kamu kesusahan apapun, ya cuma makan berapa sih? Kerja jualan bisa lah kamu makan, nggak usah takut. Dengan berjalannya waktu, kamu ketemu link. Inilah yang bisa bikin kita jadi sukses. Kalau dulu mungkin banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak koneksi, banyak rezeki. Perbanyak koneksimu di sana, jaga nama baikmu, terus kerja, lihat passionmu ada di mana. Apakah di bisnis, wanita karir, atau yang di politik. Linknya tuh ada semua di Jakarta, Mas. Berkumpul semua. Pusat informasi keluar, kan? Iya. Salah satu kelebihan Jakarta kan itunya, jaringan dan linknya. Jaringan-linknya. Tapi memang kita mesti juga punya persiapan atau mental yang bagus untuk ke sana. Persaingan sana kuat, tajam. Iya, kenapa saya masuk organisasi HIPMI, karena itu lingkungan pengusaha, dan hampir semua juga beberapa pengusaha pasti bersentuhan dengan politik. Di Golkar pun begitu, alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Erlangga untuk menjadi salah satu pengurusnya untuk pemenangan pemilu di Sulawesi. Ini ya saya jalani itu, akhirnya kan koneksi saya juga di pusat ada, di daerah ada, akhirnya bupati-bupati kalau butuh keperluan apapun, alhamdulillah saya bisa bantu. Itu, dan saya tidak mencari uang di politik, menjaga koneksi aja, baik. Sekarang ini kan bebannya ada di Bapilu. Ini urusannya se-Sultra atau Sulawesi? Saya bukan Bapilu, Mas. Saya pemenangan pemilu, bukannya mengurusi saksi segala macam. Oh gitu ya? Beda lagi. Ini pemenangan pemilu? Pemenangan pemilu itu lebih ke kita yang mengseleksi siapa calon kepala daerah yang di Golkar, yang mau memakai kendaraan Golkar, yang kompeten di daerah, itu biasanya kita rapatkan di situ. Terus kemudian caleg-caleg di daerah untuk Sulawesi ya, ada berapa kabupaten sih? 6-7. Itu kita yang tentukan di pusat. Nah, kalau Bapilu lagi, mereka yang menyusun saksi, mereka yang menyusun perangkat-perangkat di daerah, itu Bapilu. Pernah merasakan pertarungan di Sultra 2014 dan 2019 Jakarta 3 ya? Saya enggak, kalau Jakarta. Jakarta 3. Itu sebenarnya kira-kira alamnya seperti apa antara bertarung di sini dengan di Jakarta? Kalau di sini lebih ke keluarga, pertemanan, itu udah ada. Jadi suara dasar saya udah ada. Ikatan emosional sudah ada? Ikatan emosional udah ada, karena apalagi saya udah pernah turun kan. Untuk popularitas adalah sekian persen gitu. Kalau di Jakarta, ketok aja rumah orang gede itu, Mas. Gonggong anjing. Saya kadang-kadang mikir kalau Jakarta kan, kalau dulu survei itu kan rumahnya tinggi, kita mesti janjian jam 5, jam subuh kan, atau pulang paling malam di mereka kan. Jadi waktu berwawancara itu subuh dan tengah malam gitu dia. Itu untuk survei yang kebutuhannya 3 hari. Ini kalau berpolitik di Jakarta tuh kayak gimana rasanya? Nah itu dia.
Kendalanya karena memang secara psikologis orang di Sulawesi Tenggara dengan Jakarta itu beda. Kadang saya sendiri dengan tinggal di Jakarta merasa orang lain. Beda dengan di situ kekeluargaan, lebih tinggi, empati lebih tinggi. Kalau di sana nggak ada. Semuanya fokus gimana orientasinya. Cari uang. Cari uang, asli cari Karena uang. memang lifestyle-nya juga lebih tinggi. Kalau di sini kan lebih santai. Ya kalau kerja oke secukupnya. Di Jakarta nggak bisa. 24 jam orang Sudah harus bergerak preparing terus. semua Apalagi kan. politik. Kadang malah meetingnya di atas jam 10. Nah, itu dia. Pengusaha malah biasanya. Meetingnya udah malam. Tapi kalau saya sih ada aturan. Jam 11 pulang ke rumah. Paling telat jam 11. Jam 11 pulang. Jam 10 sebenarnya harus sudah tidur. Tapi jam 11 pulang. Ini kan masanya kalau kehidupan politik itu yang kita lihat lah ya. Iya. Hidupnya sampai subuh kan. Ya. Saya sempat ikut-ikut juga kemarin yang 2018 itu dengan beberapa senior di sini kan. Mereka ngobrolnya sampai jam 3 subuh kan. Wah, luar biasa. Kalau tidak ada tidak membatasi, sebenarnya bisa dibatasi. Toh kalau kita kerja, ya saya percaya sih Tuhan menyiapkan siang dan malam. Siang untuk kerja, ya malam untuk istirahat. Gitu ya. Kalau siang mudah-mudahan maksimalkan. Karena kalau malam kita maksimalkan, jadinya siangnya itu berkurang. Kenapa? Karena pasti kesiangan bangunnya. Jadi saya bisa mungkin dari pagi matahari terbit sampai matahari terbenam, maksimalkan energinya untuk itu. Persiapan jelang 2024 sebagai seorang caleg ini. Bunda melihat situasinya seperti apa di Golkar ini? Saya lihat sih, karena yang besar memang tokohnya maju semua ya. Tokoh besar maju. Saya kan juga pasti melihat ada survei beberapa oke ini kayaknya kompeten untuk terpilih lagi ini kayaknya enggak, ini bisa bersaing sama ini itu saya lihat semua. Kalaupun saya sendiri untuk target di atas Pak Ridwan enggak, kita targetkan terbaiknya itu 2 kursi. Kalau enggak ya nomor 2. Kalau bisa maksimal 2 kursi, mungkin berat. Tapi kan ya siapa yang tahu kan? Siapa yang tahu. Demokrat yang lalu kan juga 2 kursi kan? Iya. Kita nggak tahu kan di akhir-akhir politik seperti apa suhu politik. Mana saat pemilihan gubernur siapa yang nyangka Pak Ali Masih yang terpilih. Sedangkan ada yang lebih kuat saat itu. Nggak ada yang tidak mungkin. Ketidakpastian di politik itu memang sudah pasti. Yang pastinya ketidakpastiannya itu. Iya, ketidakpastian itu sudah pasti. Jadi jalani aja. Kalau misalkan saya di internal Golkar, jalani aja semaksimal mungkin. Sebisa mungkin dapat yang kedua itu udah terbaik. Sepanjang waktu ini kuningnya setia. Banyak orang mengadu peruntungan itu kadang-kadang butuh suasana yang baru. Berawal dari Golkar dan sampai hari ini masih pula di Golkar. Masih setia. Apa resepnya bisa setia seperti itu ke Golkar? Di Golkar ini penataan kepemimpinannya beda dengan misalkan partai yang lain. Partai yang lain, saya lihat. Jadi kalau ada permasalahan, ada institusi tertentu yang memang membahas itu, tidak dari keputusan otoriter dari satu orang gitu loh. Kedua, saya belum jadi apa-apa, Mas. Maksudnya gini. Apa yang saya andalkan untuk pindah itu alasannya apa gitu. Saya tidak ada masalah di Golkar, saya juga belum memberi kontribusi yang besar buat partai yang saya udah bernaung dari 2009 di Golkar pada saat Munas di Riau. Itu sekitar 15 tahun ya. Iya, hampir lah. Iya, sekitar 14 tahun di Golkar. Gitu. Jadi saya nggak mau jadi kutu loncat. Udah di sini aja dulu sampai saya bisa berkarya apa yang saya bisa kontribusikan buat partai ataupun tujuan saya untuk DPR RI. Kan orang ini kan kadang-kadang politisi kan. Kalau sekarang kan ada istilah kutu loncat. Tapi pada sisi yang lain kita melihat itu sebuah opportunity yang dibuka lah gitu dia. Mencari sesuatu yang baru, tantangan yang lebih baru, mungkin peruntungan lah gitu dia. Tapi untuk bertahan di sebuah partai dengan waktu yang cukup panjang itu kan butuh sesuatu yang katakan ada syarat-syaratnya. Di Golkar ini sebenarnya apa yang membuat orang mau bertahan dengan begitu lama? Jarang saya lihat orang-orang yang kan beberapa memang di antara politisi nasional itu pindah lah, bikin partai baru. Tapi beberapa individu itu kan, semisal senior Pak Akbar Tanjung itu kan. Iya senior. Pertama untuk recehnya ya, kalau di partai jadi nggak setia gimana sama rakyat? Dia bisa setia dengan konsistensinya itu. Kedua, rata-rata yang keluar dari Golkar itu karena memang dia nggak dapat tempat di Golkar. Jadi dia mencari suaka lain di partai lain. Kalau memang sudah di Golkar sistem itu sudah sangat dewasa. Partai yang udah matang
dari akar di masyarakat, siapa sih yang nggak tahu Golkar, sampai ke pusat, sampai sekarang masih stabil walaupun dengan naik turunnya, tapi dia masih 5 besar lah dari partai-partai lain. Iya. Yang membuat saya ini, ya ngapain saya mau ke partai yang ibaratnya gini, ini adalah induknya. Kalaupun ada partai lain tuh pecahan Golkar semua. Turunan kan? Iya. Kalaupun mungkin saya bisa nanti, saya nggak mau bilang saya juga di Golkar terus, enggak. Saya masih nyaman di sini, Mas. Keutamakan kita cari kenyamanan. Nyaman itu mahal. Dalam perjalanan panjang ini, apa yang Bunda perjuangkan sebenarnya? Masih setia dengan Partai Golkar, menjaga eksistensi, koneksi juga ke Jakarta. Apa yang diperjuangkan sebenarnya? Itu yang saya bilang sebelumnya bahwa hidup ini untuk apa sih? Jujur, untuk saya sendiri saya udah selesai. Saya sudah punya anak yang udah kuliah, saya udah, ya untuk diri saya sendiri tuh udah selesai, Mas. Yang belum itu adalah saya bermanfaat buat daerah. Saya sedih melihat adik-adik mahasiswa yang bingung dia harus kemana setelah kuliah. Ketidakada jelasan generasi penerus Sulawesi Tenggara yang karena kurangnya pengetahuan, kurangnya keberanian mereka untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Apalagi kita tahu Gen Z sekarang, minumannya tumpah aja, aduh saya udah stres, saya harus ke psikiater. Jadi mental yang rapuh ini yang saya ingin manfaatkan bahwa hello, wake up, kita bangkit, kamu bisa jauh lebih besar dari apa yang kamu pikirkan sekarang tentang diri kamu. Karena saya dari kecil pun cuma satu yang membuat saya, cuma satu kata Mas, yang membuat saya oke, saya bisa. Waktu kecil, saya cuma dibilang, Suci kamu besar bisa jadi poluan. Itu yang membuat saya, wah berarti badanku bagus, saya oke, saya pinter. Sampai besar saya percaya diri bahwa saya bisa jauh lebih besar dari itu. Saya bisa jadi lebih besar dari apa yang ada di pola yang ini. Kerjaan saya di sosial media, saya bisa cuma nulis, Mas. Nulis motivasi. Entah itu sebenarnya buat diri saya, tapi berdampak banyak buat orang yang follow saya, yang membuka pikiran. Ada pernah anak muda yang stres sama hidupnya, karena dia terpaksa harus dikeluarin di perusahaan BUMN, karena namanya dimasukkan ke salah satu partai untuk caleg. Mau nggak mau kan dia mesti keluar ya. Iya. Itu dia stres, karena bayangkan masuk ke perusahaan BUMN yang ini, itu susah sekali. Nanti terpaksa dia harus keluar. Butuh usaha kan? Dia mau cabut di DC itu udah nggak bisa, namanya udah masuk. Dia stres, dia udah nggak tahu nggak mau. Tapi karena membaca tulisan saya yang saya coba bilang, mencoba keberhasilan kamu 50%, kalaupun gagal kamu belajar. Tapi dengan tidak mencoba, kamu 100% kalah. Gitu. Dia mencoba maju, dia menang dan jadi wakil ketua DPR. Dari baca tulisannya? Dari cuma tulisan itu. Akhirnya dia memohon sama saya, Bu Suci, please saya pengen ketemu. Saya kan tidak pernah mau ketemu kalau di Instagram nggak kenal, tapi untungnya perempuan ya. Saya pengen ketemu Bu Suci, saya mau berterima kasih karena cuma satu kalimat itu saja yang membuat saya bangkit, dan tadinya nangis 3 bulan di kamar, nggak mau kemana-mana. Akhirnya dia bangkit, 3 bulan kemudian dia nyalek, dia turun, menang. Dengan sebuah kalimat? Dengan sebuah kalimat yang dia cuma baca, oke. Kalau saya begini, saya kalah. Tapi saya coba 50, kalau saya keluar kampanye, 50% kan saya menang dong. 50%-nya belajar, bukan kalah. Aku belajar. Jadi itu yang tujuan saya adalah brainwash anak muda Sulawesi Tenggara bahwa kamu bisa jauh lebih besar dari apa yang kamu pikirkan. Kita bisa jauh lebih besar kalau kita bangkit. Karena kekurangan di Sulawesi Tenggara ini adalah jujur, kita kaya sumber daya manusianya yang belum maksimal. Akhirnya kenapa banyak tenaga kerja asing? Karena memang sumber daya kita kalah bersaing dengan kenapa? Kualitas mereka lebih tinggi kan? Karena mental untuk bangkit itu mereka udah ngebatasi dirinya, enggak lah, udah saya jadi pegawai negeri aja cukup. Padahal kan setiap tahun Universitas Halleoleh menelurkan sarjana itu 10.000 kan. Lebih banyak puluhan kali lipat dengan kesediaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan cuma ASN berapa sih yang diterima? Cuma 50 setahun, paling banyak. Kalau ada setiap tahun juga. Kalaupun ada. Jadi ada, kalau misalkan dia sarjana itu 11.000 lah misalkan, berarti kan ada sekitar 10.990 sekian yang bingung mau kerja di mana kan. Jadi kalaupun saya dipanggil ke salah satu universitas, saya selalu bilang, keluar dari sini jangan pernah berpikir kerja di mana. Berpikirlah ciptakan lapangan kerja apa. Gitu, karena itu yang membuat kita jadi kebentuk
Dengan kita kebentuk jadi tahu kesalahan yang kita lakukan apa nih. Akhirnya bisa besar. Dari kesalahan, memperbaiki kesalahan, akhirnya bisa besar, membuka lapangan kerja. Akhirnya kan pengangguran berkurang, ekonomi PAD daerah bangkit, orang masuk kita jangan orang Sultra pada pintar-pintar semua, nggak ada yang berani masuk di sini. Sekarang kan nggak, kita, sorry itu saya kadang main udah di Sultra tuh gampang dimasukin mereka. Di depan juga ini nggak mau lah, jangan. Kita benar-benar tunjukin integritas kita sebagai warga Sultra bahwa kita bisa bangun daerah ini. Sekiranya, Yes. karena kita berharap positif lah, kan? Iya Sebagai dong. bagian doa. Terpilih gitu, Mhm. menjadi salah seorang legislator dari Sulawesi Tenggara. Bunda mau buat apa untuk Sultranya kita yang paling realnya lah? Yang pertama pasti di pendidikannya. Pendidikannya, karena ya kualitas pendidikan kita kadang kalah besar dengan luar negeri. Jauh bahkan. Jauh. Kita dididik gimana menjadi pegawai, bukan dididik gimana menjadi orang sukses, orang kaya, orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Orientasi orang tua ini kan? Orientasinya. Kalau Jadi sudah sarjana itu kan, sudahlah daftar PNS. Oh iya, jangan. Itu ya, sebagian iya ada, tapi kan karena kuotanya sedikit. Jangan berebutan satu kue dibagi-bagi, ya susah gitu loh. Satu kue cuma 10 orang, mau yang berebut 200 orang, ntar berantem. Jadi, pendidikannya yang saya ingin perjuangkan. Dan yang kedua, jangan teori aja, praktek lebih banyak. Karena itu yang kebiasaan. Kedua, pola pikir anak-anak. Kalau dari sekarang kita udah didik, mereka besarnya bisa lebih hebat lagi. Artinya peluangnya kan bisa Iya, besar. jangan karena kadang kan toksik lingkungan, udahlah kamu nggak mungkin bisa sukses daripada di sana kamu rusak jadi orang. Nikah saja kan? Oh saya mas, kenapa saya bisa di Jakarta? Karena saya mau dipaksain. Ya, kalau saya tidak baca buku, saya tidak melihat dunia, saya akan menerima. Karena enggak, udahlah, saya mau gimana lagi. Tapi karena saya sudah melihat dunia, saya baca buku pintar, saya baca peta dunia, saya baca bahwa wow, dunia ini luas, luar negeri itu banyak di sana. Saya nggak mungkin mati kalau saya ke sana gitu. Saya pasti hidup karena saya punya modal kecerdasan, saya punya modal gimana berdiskusi sama orang. Saya nggak mungkin stuck, saya nggak mau stuck dengan kehidupan pilihan orang tua. Saya bisa jauh lebih besar dari itu. Ya inilah saya sekarang. Belum jadi apa-apa sih mas, tapi insya Allah saya sesuai dengan apa yang saya cita-citakan dari kecil. Bahwa saya pengen keluar dari daerah, kemudian bermanfaat dan kembali ke daerah lagi. Ada cerita uniknya ternyata, Pak. Ya kadang kan begitu. Jadi kadang perempuan dengan stuck dengan kehidupan, udahlah saya kawin aja. Hello, emang kamu dengan menikah selesai kehidupanmu bahagia? Enggak, itu awal dari segalanya gitu loh. Justru awal dari kehidupan. Beda lagi gitu loh. Tapi kalau kamu sukses, kamu bisa dapat yang setara, bisa grow up sama-sama. Tapi kalau kamu menikah dengan tidak punya kecerdasan intelektual, emosional, bukan masalah pasangannya aja nanti yang boring, tapi cara mendidik anak gimana? Itu terus menjadi lingkaran setan karena ibunya tidak punya wawasan luas, akhirnya anaknya juga begitu aja terus sampai kapan? Kan kata orang bahwa madrasah, sekolah atau tempat madrasah belajar pertama seorang anak itu kan di ibu. ibunya. Jadi kalau ibu pengetahuannya sudah rendah, kasihan anaknya karena kecerdasan itu 60% turun dari ibunya. Bunda, kita dari topik itu akan melihat seperti apa peran wanita dalam politik ini. Kan kalau beberapa, ini DCS atau DCT, beberapa di antaranya itu kan mengisi kuota untuk melengkapi. Iya, sebagai pelengkap. Lengkap saja gitu. Ini fenomenanya seperti apa kita di politisi para wanita ini? Sebenarnya gini, dengan berani maju aja, itu udah modal kok. Gitu ya? Nggak masalah dikatain sebagai pelengkap. Saya pun nggak masalah sebagai pelengkap. Karena orang juga tahu siapa saya. Saya datang ke politik bukan modal penampilan aja kok, ada isinya. Kita berdiskusi, kita membahas, kita gimana membesarkan, gimana babak belurnya saya juga pada saat kita berjuang di Munas, Golkar. Munas Golkar udah paling elit di antara partai lain. Babak belurnya, hancurnya kita gimana memenangkan sebuah ini. Ternyata kalah, itu membentuk mental saya mas sekarang di politik. Itu benar-benar Munas Golkar itu udah paling dinantikan dari partai-partai lain. Siapa nih? Udah kayak selalu ada gimmick yang luar biasa kan? Oh iya. Udah kayak pilpres sekarang yang berebutan siapa caketumnya, siapa yang menang, siapa yang dibela, siapa timnya. Tapi dengan kuota 30% ini, Golkar tidak kesulitan untuk mencukupkan? Oh enggak, justru ada di Bogor, Dapil Bekasi, Depok, itu justru perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Lebih banyak perempuannya? Iya, ada 6, kayaknya perempuannya 4 atau 3. Jadi sudah mulai ada perubahan sebenarnya? Oh iya.
Kalau kita Politisi kan perempuan di Golkar itu hebat-hebat, Mas. Dan kita nggak kesulitan kok mencari perempuan karena memang pendidikan ada institut juga di Golkar tuh untuk mendidik tuh ada semua. Jadi politisi perempuan di Golkar itu hebat-hebat, bukan yang catut. Sorry. ya, Karena dia terkenal, karena anaknya ini enggak, memang ada pendidikan khususnya. artinya kan Mentalnya udah kadang-kadang kebentuk. partai mengkatrol. Misalnya Ya, anak si A gitu kan, anak si B, anak apalah gitu untuk meningkatkan keterpilihan partainya. Tapi kan ini menjadi sebuah kewajaran juga untuk mendongkrak elektoral partai. Ya. Tapi pada akhirnya kualitas dan kapasitasnya itu kan balik lagi. kurangnya. Ya. Bunda, Golkar ini untuk Sultra, DPR RI target berapa? Untuk Sultra, ya paling kita 2, ya masuk akal aja kita 2. 2 kursi, 2 kursi. nggak 3. Kita melihat pemetaan, Mas. Kita lihat partai lain. Selama ini kan memang maksimal 2, itu pun dulu karena isu besar SBY akhirnya Demokrat bisa dapat 2 kan. Gitu. Kembali lagi ke 2014. Itu masing-masing 1. Iya. Nah, terakhir 2019 Golkar itu paling tinggi, hampir 2 kursi. Cuma kurang sekitar 20.000 suara, Mas. Itu hampir 2 kursi. Ya target kita 2 kursi. Ya kalau 3-4 ya itu luar biasa, tapi ya kita kan juga make sense. Maksimal targetnya kita 2. Untuk melihat kontestan pileg ini, kalau sampai 3 kursi itu apakah bisa dikatakan wajar atau sudah terlalu ambisius untuk sebuah partai dengan kondisi kita sekarang ini? Semua hal bisa saja, Terjadi. tapi kan semua kandidat ini jalan semua, Mas. Kecuali yang jalan cuma 1 partai aja, yang lain duduk manis. Ini kan semua bergerak turun. Semua petinggi turun. Petinggi-petinggi partai ini masing-masing kan popularitasnya sudah tinggi, elektabilitasnya sudah tinggi. Pak Ridwan Bae, Pak Alimasi, Ibu Tina, ya, dan partai-partai lain. Itu kan semuanya turun. Perangkat dengkot partainya semua juga ini. udah dengkot semua. Gitu. Tarungnya kelas berat. Iya. Bunda, pesan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai seorang politisi wanita lah gitu dia. Muda, punya karir banyak, terus kemudian terlibat di berbagai organisasi itu. Apa yang bisa kita dapatkan sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara di Bunda? Semacam pesan lah kan? Iya, di dunia politik, kalau kamu tidak mau masuk dunia politik, at least kamu paham tentang politik. Jangan bermasa bodoh, saya tidak mendapatkan apa-apa dari politik. No. Kita bisa tergilas kalau kita tidak paham tentang politik. Jadi, kalau seorang Sucianti Swepsenong saja, anak kampung yang mandinya di sungai, yang nggak pernah tahu masa depan seperti apa, tapi bisa melihat dunia, kenapa nggak buat anak-anak kita dengan kelengkapan teknologi yang sekarang? Ayo bangkit, kita pasti bisa membangun Sulawesi Tenggara, kita bisa besar dari apa yang kita pikirkan. Peluang itu besar sekarang dan jauh lebih besar dari zaman saya. Jadi buat adik-adik yang sekarang mungkin merasa tidak punya kepastian untuk masa depan, no. Dengan mengganti pola pikir sekarang, semuanya bisa pasti. Yakinlah, afirmasikan diri bahwa kita akan sukses, kita akan besar. Konsisten aja jalani hidup, jangan pernah mundur dan terus belajar. Banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di diskusi yang terasa singkat ini. Tapi ini kesempatan yang baik. Terima kasih sudah mau datang di tempat kami yang sederhana ini. Nggak luar biasa tempatnya. Hebat loh, saya senang anak-anak muda bisa membuat seperti ini pengetahuan. Kan saya senang dengar podcast. Jangan merasa repot nanti kalau kita undang lagi. Semoga diundang lagi malah. Insya Allah kita akan bicarakan diskusi tukar pikiran, kan. Paling tidak kita bisa memberikan seperti yang Bunda sampaikan, walaupun cuma kalimat, penggalan, kecil, singkat, tapi mudah-mudahan itu bisa merubah pola pikir anak muda. Terima kasih sudah mampir di tempat kami. Sama-sama, Ini kehormatan. Sama-sama. Thank you. Sukses selalu.